Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di salah satu rumah Ibu KPM PKH, yaitu dalam rangka kelompok atau P2 K2 sebagaimana merupakan salah satu kegiatan rutin yang wajib kita lakukan dan ibu-ibu mengikuti, yang mana kami pendamping yang memfasilitasi kegiatan pertemuan kelompok. Kemudian salawat beriring salam juga tidak lupa kita panjatkan kepada keharibaan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah bersusah payah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang saat-saat kita rasakan ini. Yang saya hormati teman-teman pendamping yang sudah berhadir juga berkenan membantu saya di sini dalam rangka kelompok. Kemudian yang saya hormati juga ibu, para keluarga penerima manfaat atau KPM PKH yang ada di desa setempat. Baik, sebagaimana mestinya di sini kegiatan pertemuan kali ibu-ibu kita lanjutkan lagi ke modul tentang perlindungan anak. Nah ini di sini tentang perlindungan anak, tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Nah di sini tujuan pembelajaran ini yaitu ibu-ibu diharapkan mampu ya untuk melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Nah, di sini nih yang dimaksud dengan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Indikatornya, indikator keberhasilan. Nah, di sini ibu-ibu dianggap mampu. Yang dimaksud dengan indikator keberhasilan ini, ibu-ibu dianggap mampu ya mencegah kekerasan ataupun perlakuan salah terhadap anak apabila ibu-ibu sudah melaksanakan atau sudah melakukan beberapa poin yang di poster ini. Saya bacakan di sini. Ibu mampu atau ibu harus mampu menjelaskan pengertian hak-hak anak. Nah, ini ibu harus bisa ini ya memberikan pengertian kepada anak-anak ya apa yang menjadi hak anak. Nah, misalnya nanti ini ibu harus ngerti kalau anak misalnya dia maunya bermain. Nah, jangan pula misalnya nanti ibu larang asal disesuaikan dengan waktu. Kalau memang udah azan maghrib kan nggak mungkin dia masih guling-guling di pinggir jalan sana. Itu pasti ibu bilang masuk ke rumah atau udah bisa mandi atau segala macam. Tapi ketika misalnya dia waktunya lagi bermain, nah kalau bisa ibu jangan dulu melarang dia selagi apa yang dia mainkan dan apa yang menjadi permainan dia itu masih wajar dan layak menurut ibu. Kemudian menjelaskan klaster hak anak. Nah, ini tentang hak-haknya juga kepada si anak. Nah, seperti itu. Kemudian menjelaskan pengertian kekerasan dan perlakuan yang salah. Nah, ini memberikan contoh-contoh kepada anak tentang perlakuan-perlakuan yang bersifat kekerasan, misalnya memukul, mencubit yang terlalu berlebihan, menendang yang bersifat kekerasan fisik lah, ataupun ditambah lagi memukul pakai gagang sapu. Nah, itu yang harus ibu-ibu jelaskan ataupun harus ibu-ibu beri pengertian kepada anak tentang kekerasan dan perlakuan-perlakuan yang salah. Nah, memukul anak yang terlalu berlebihan itu sudah merupakan perlakuan atau kelakuan yang salah apabila ibu-ibu mempraktekkan atau menerapkan kepada anak di rumah. Ini tidak boleh. Kemudian menjelaskan jenis, contoh, dan dampak kekerasan dan perlakuan yang salah.
Nah, ini menjelaskan jenis dan contoh. Nah, contoh serta dampaknya. Contoh kita bilang seperti ini, perlakuan yang salah, kita memukul anak terlalu berlebihan. Itu sudah jelas perlakuan salah, memukul anak dengan kekerasan. Perlakuannya misalnya dengan dampaknya apa? Kalau ibu misalnya memukulnya dengan sapu, sempat tangannya terkilir, nah ini dampaknya. Dipukul tadi dengan kekerasan menggunakan sapu, berdampak dengan terkilirnya nanti jari ataupun kaki ataupun rusuk nanti daripada anak. Nah, itu melakukan salah satu dampak dan contoh perlakuan yang salah. Nah, ini yang poin 4. Kemudian di sini melakukan deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Nah, ini kadang-kadang yang poin 5 ini merasa asing di hadap kita di sini, khususnya di Simelu. Masih sangat jarang kita temukan kasus terhadap kekerasan seksual kepada anak. Tetapi kalau di kota-kota besar, nah ini seringkali dan tidak asing lagi, ada anak kita yang perempuan baru misalnya berumur 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun sudah diperjualbelikan ke tempat-tempat hiburan malam segala macam. Ini merupakan kekerasan seksual kepada anak. Dia belum dewasa, masih 14 tahun, 13 tahun sudah diperdagangkan, sudah disuruh jadi pembantu, sudah disuruh ke tempat-tempat yang tidak benar. Nah, ini kekerasan seksual terhadap anak yang dia lakukan. Mudah-mudahan kita di sini tidak yang model-model seperti ini. Tetapi wajib kita waspadai dan kita ketahui dan kita beri pemahaman kepada anak-anak kita yang mau beranjak dewasa, bagi yang perempuan-perempuan. Ini umumnya terjadi kalau kekerasan seksual terhadap anak ini banyak terjadi pada anak-anak yang perempuan jenis kelaminnya. Nah, seperti itu. Kemudian memperhatikan cara pencegahan dan penanganan kekerasan serta perlakuan yang salah di dalam keluarga dan di lingkungan masyarakat. Nah, ini kita lihat misalnya ada contoh-contoh yang di lingkungan kita masyarakat yang sering misalnya nanti melakukan hal-hal atau perbuatan yang salah, yang tidak sesuai dengan kriteria atau yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, seperti itu. Kita berikan juga contoh-contoh tersebut kepada anak-anak kita, misalnya berantem atau ribut-ribut. Kita bisa mencontohkan, jangan seperti yang si fulan tiap hari bertengkar, tiap hari ribut-ribut. Nah, itu yang kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita sehingga dia tahu bagaimana lingkungan sekitarnya, tetangga ataupun misalnya nanti di tempatnya sekolah atau di tempat dia menimba ilmu, di tempat kuliah misalnya. Kemudian di sini memahami pengertian anak istimewa. Nah, di sini ini mungkin kalau yang dimaksud dengan anak istimewa ini kadang-kadang nanti di dalam rumah tangga itu, di dalam keluarga itu anaknya cuma 1 Pak, atau 2. Lebih dari situ susah juga mau mengistimewakannya ataupun misalnya nanti mau agung-agungkannya atau mau memberikan perhatian lebih. Ini biasanya terjadi pada anak yang cuma tunggal di rumah, anak sawo-sawo kan kayak gitu. Artinya tetap perlakuannya itu lebih dibandingkan nanti anak-anak yang lain, misalnya dibandingkan dengan tetangga, karena dia cuma sendiri-sendiri ya, mau laki mau perempuan itulah satu anak. Maka mungkin semua yang dimiliki oleh ibu dan ayahnya itu dipenuhi semua untuk anak, karena mau tidak mau cuma 1 anak. Nah, jangan coba-coba kalau banyak anak, nanti sakit kepala juga ibu-ibu kan. Nah, sosial. Kemudian di sini memperhatikan cara pencegahan kekerasan dan perlakuan pada anak istimewa. Nah, ini sama juga lah seperti yang pertama tadi. Kita memberikan juga nasihat-nasihat yang baik, contoh-contoh yang salah, walaupun dia menjadi anak sematawayang kita. Kemudian selanjutnya pengertian anak. Nah, di sini pengertian anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Ini Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Yang disebut dengan anak ini ya, selagi dia belum berusia 18 tahun, dia itu masih anak sebutannya. Nah, kayak gitu. Masih kategori anak. Berarti kalau sebelum 18 tahun itu di SMA masih 16-17 tahun ya. SMA 16, 15, 16, 17 tahun. 18 tahun dia baru tamat SMA. Nah, setelah tamat SMA dia baru tidak disebutkan lagi sebagai bahasa panggilannya anak. Tapi di bawah 18 tahun sampai dia masih di sini dalam kandungan pun masih dikatakan anak. Nah, kemudian hak anak. Nah, ini hak anak tadi. Hak anak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun.
dan yang seolah-olah merupakan sesuatu holy area. Nah, ini menjadi salah satu haknya anak. Kemudian hak-hak anak dapat diartikan. Nah, ini hak yang melekat atau hak azazi pada diri anak, hak pemberian Tuhan Yang Maha Esa, kemudian hak sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan. Kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Jika tidak dipenuhi, sama dengan pelanggaran hak. Jika orang tua tidak memenuhi, melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Orang tua tidak mampu, negara harus ambil alih. Nah, ini Undang-Undang Nomor 33. Anak-anak terlantar dan fakir miskin itu dilindungi oleh negara. Nah, ini apabila anak-anak terlantar dan fakir miskin. Nah, cuman bukan anak-anak kita di sini maksudnya. Kalau anak-anak ibu-ibu ya bersama ibu-ibu, tidak mesti harus diambil alih oleh negara. Nah, ini kecuali anak-anak sudah tidak mampu lagi mengurus, sudah diantar ke panti asuhan, sudah diantar ke asrama, sudah dititipkan di panti-panti sosial, itu yang dimaksud akan diambil alih oleh negara. Nah, kemudian selanjutnya di sini lagi 5 klaster atau 5 model hak-hak anak. Klaster 1 ya di sini hak sipil dan hak kebebasan. Nah, 2 lingkungan, keluarga dan pengasuhan alternatif. 3 kesehatan dan kesejahteraan pasar. 4 pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. 5 langkah-langkah perlindungan khusus. Nah, ini yang melekat juga pada anak. Nanti bisa Ibu baca-baca pada poster-poster yang lain akan kami bagikan. Baik, mungkin sekian untuk modul tentang perlindungan anak. Kita lanjut ke modul selanjutnya. Mungkin terakhir pembahasan kita nanti akan dilanjutkan oleh kawan saya untuk materi selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.